Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Jirjis sangatlah menarik, sebab ia pernah dibunuh oleh seorang raja di masanya sebanyak 70 kali. Akan tetapi, atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun telah dibunuh, Nabi Jirjis tetap saja hidup kembali. Dikisahkan pada zaman dahulu, terdapat seorang raja yang bernama Darian. Dia merupakan raja yang menyembah berhala. Pada suatu hari, dia membangun sebuah istana megah yang di dalamnya dihiasi dengan berhala, di mana berhala-berhala itu berhiaskan permata dan juga mutiara. Berhala-berhala itu juga diberikan minyak wangi-wangian. Di dalam istana tersebut juga dibuat sebuah gundukan tanah yang di dalamnya berisi kobaran api. Satu persatu rakyatnya diperintahkan untuk masuk ke dalam istana dan menyembah berhala yang ada. Jika ada yang menolak, maka mereka akan langsung dimasukkan ke dalam gundukan tanah yang berisi kobaran api tersebut. Setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang nabi yang bernama Jirjis. Dia diperintahkan untuk mengajak raja tersebut agar kembali menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Jirjis kemudian langsung menghadap kepada raja itu dan mencoba untuk mengajaknya. Di sini beliau bertanya, "Mengapa engkau menyembah berhala, sedangkan dia tak bisa mendengar, tak bisa melihat, dan tak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri?" Lalu Raja Darian menjawab, "Sejak aku menyembah berhala itu, aku mempunyai kerajaan dan hartaku menjadi berlimpah. Sedangkan kamu, apa yang telah kamu dapatkan dengan menyembah Tuhanmu itu? Kamu tak mempunyai harta dan kemewahan seperti yang kupunya. Tak nampak sedikit pun kenikmatan yang kau dapatkan." Mendengar hal itu, Nabi Jirjis kembali menjawab, "Sesungguhnya nikmat di dunia itu akan hilang saat kita meninggal, dan Tuhanku telah memberikan kenikmatan di akhirat berupa surga." Setelah itu, diskusi dan debat panjang masih saja terjadi di antara mereka berdua, sampai akhirnya Raja Darian murka dan memerintahkan pasukannya untuk membunuh Nabi Jirjis. Dia memerintahkan pasukannya untuk mendidihkan air ke dalam bejana besar, lalu menumpahkan air mendidih itu pada tubuh Nabi Jirjis. Seketika itu, Nabi Jirjis pun langsung meleleh. Bahkan seolah tak cukup, raja juga memerintahkan anak buahnya untuk menyisir tubuh Nabi Jirjis dengan sisir besi, hingga tak tersisa daging pada tubuhnya, dan hanya tersisa tulang belulang. Akan tetapi Allah dengan keagungan dan kekuasaannya kemudian menghidupkan kembali Nabi Jirjis. Di sini Nabi Jirjis kembali berseru kepada sang raja dengan suara yang lantang, "Hai kafir, katakanlah tiada Tuhan selain Allah." Melihat keajaiban itu, Raja Daria justru tak beriman, malah semakin murka dengan Nabi Jirjis dan kembali memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Nabi Jirjis kembali. Dia memerintahkan anak buahnya untuk mengambil 6 paku besar yang terbuat dari besi. Sebuah paku kemudian ditancapkan pada tangan Nabi Jirjis, dan 2 paku ditancapkan pada kedua kakinya. 1 paku lainnya ditancapkan di bagian kepala, sedangkan 1 paku sisanya ditancapkan di bagian dada Nabi Jirjis. Akibatnya, Nabi Jirjis pun kembali meninggal. Allah kemudian memerintahkan malaikat untuk melepaskan paku-paku yang tertancap pada semua bagian tubuh Nabi Jirjis. Dengan kuasa Allah, Nabi Jirjis pun kembali hidup seperti sedia kala. Nabi Jirjis kembali berkata kepada raja itu, "Hai kafir, katakanlah tiada Tuhan selain Allah." Raja Darian kembali memerintahkan anak buahnya untuk mengambil sebuah kuali besar yang di dalamnya terdapat air yang sangat mendidih. Di sini Nabi Jirjis kemudian dilemparkan ke dalam kuali tersebut. Seketika beliau pun langsung meninggal. Lagi-lagi dengan kuasa Allah, Nabi Jirjis dihidupkan kembali seperti semula tanpa luka. Setelah itu, perlakuan sang raja kepada Nabi Jirjis masih saja sama. Ia terus mencoba untuk membunuhnya hingga 70 kali dengan berbagai cara. Akan tetapi, dengan perlindungan dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Nabi Jirjis tetap saja hidup kembali seperti sedia kala dan seperti tak ada luka di bagian tubuhnya. Ada pula yang meriwayatkan jika pembunuhan itu berlangsung hingga 100 kali. Akan tetapi Nabi Jirjis masih saja hidup kembali, tentunya dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Raja Darian menghentikan perbuatannya itu dan berkata, "Aku ada permintaan kepadamu. Jika engkau menuruti permintaanku, maka aku juga akan menuruti semua perintahmu." Nabi Jirjis pun bertanya, "Apa permintaanmu?" Raja Darian menjawab, "Aku mau engkau bersujud kepada berhalaku 1 kali saja. Nanti setelah itu, aku akan memberikan semua yang kau inginkan, dan aku akan melakukan semua perintahmu, termasuk menyembah Tuhanmu." Mendengar hal itu, Nabi Jirjis hanya terdiam dan tak menjawab apapun. Raja Darian menganggap diamnya Nabi Jirjis adalah ungkapan setuju. Kemudian Raja berkata lagi, "Wahai Jirjis, aku telah menyiksamu dengan berbagai macam siksaan dan banyak menyakitimu. Masuklah ke rumahku, agar engkau dapat beristirahat malam ini." Lalu di malam itu Nabi Jirjis kemudian pergi ke rumah sang raja. Beliau pun beristirahat dan melakukan sholat di sana. Kemudian pada malam hari, ia membaca kitab Zabur hingga terbitnya fajar. Saat beliau membaca kitab Zabur, suaranya terdengar oleh istri sang raja. Istri raja yang tersentuh hatinya kemudian menangis terseduh-seduh setelah mendengar bacaan dari Nabi Jirjis. Kemudian dia mendatangi Nabi Jirjis untuk bertobat dan memeluk ajaran agamanya. Dia melakukan hal ini tanpa sepengetahuan dari Raja Darian. Saat pagi harinya, Raja mengajak Nabi Jirjis untuk ke tempat berhalanya. Namun di saat itu dia hanya diam. Raja pun menjadi kesal dan memasukkan Nabi Jirjis ke dalam rumah seorang perempuan tua. Di dalam rumah tersebut terdapat seorang anak yang tuli, bisu, dan buta. Di ruang itu tak ada makanan sama sekali, dan tak ada yang diperbolehkan untuk memberikan makanan. Saat mulai merasa kelaparan, beliau melihat sebuah kayu di dalam rumah itu. Beliau pun berdoa kepada Allah. Seketika batang kayu itu pun ditumbuhi daun yang selanjutnya berbuah dengan bermacam-macam jenis buah. Setelah melihat keajaiban tersebut, perempuan tua itu pun langsung mengimani ajaran Nabi Jirjis. Dia juga meminta agar anaknya didoakan menjadi normal. Nabi Jirjis pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian Allah mengabulkan doa tersebut dan menyembuhkan anak laki-laki yang ada di rumah itu. Kemudian Nabi Jirjis memanggil anak tersebut. Anak itu pun langsung menjawab, "Labaik wahai utusan Allah." Nabi Jirjis kemudian berkata kepada anak itu untuk pergi ke tempat berhala dan mengatakan jika Jirjis memanggilnya. Anak itu pun seketika pergi ke tempat berhala yang jumlahnya 70 buah. Kemudian dia mengatakan jika Jirjis sedang memanggil berhala-berhala itu. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, berhala-berhala itu pun berjalan menuju Nabi Jirjis dengan menggunakan kepala atau posisi terbalik. Sampai pada kemudian, berhala-berhala tersebut pun hancur oleh Nabi Jirjis yang menghentakkan kakinya. Di saat itu, istri sang raja juga menyaksikan keajaiban tersebut. Kemudian dia kembali ke istana dan berseru di hadapan sang raja, "Wahai penduduk negeri, kasihanilah diri kalian sendiri. Ikutilah ajaran Nabi Jirjis." Mendengar hal itu, Raja Darian tetap bersikukuh dan tak mempercayainya. Istrinya kemudian berkata, "Itu karena kamu adalah orang yang celaka, dan aku adalah orang yang beruntung." Raja Darian yang kesal pun memerintahkan pasukannya untuk membunuh istrinya sendiri. Di sisi lain, Nabi Jirjis bermunajat, "Ya Tuhanku, aku telah merasakan gangguan orang kafir selama 70 tahun lamanya. Dan sudah tak tersisa lagi kemampuanku setelah hari ini. Maka berikanlah kepada aku mati syahid dan azablah mereka." Tak lama kemudian datanglah utusan istana kepada Nabi Jirjis. Kemudian langsung menusukkan pedang ke tubuhnya. Seketika itu pun Nabi Jirjis meninggal dalam keadaan syahid. Setelah itu turunlah api yang berkobar-kobar dari langit
yang kemudian membakar istana raja hingga habis. Raja dan para pengikutnya pun akhirnya mati dalam keadaan yang mengenaskan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.